Salam saudara, jumpa lagi saatnya menabur. Saya Pendeta Samuel Pandi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dengan kuasa roh-Mu, sehingga kami memiliki pengetahuan dan hikmat, mengenal dan boleh mendalami kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Berakar dan bertumbuh dalam Kristus, itu tema kita, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus, meski Paulus tidak pernah mengunjungi Kolose. Dalam Kolose pasal 1 ayat 7 ada kemungkinan Paulus mengetahui keberadaan jemaat Kolose dari Epafras. Dia sangat aktif dan kemungkinan besar mendirikan gereja di sana. Sebenarnya perkembangan jemaat Kolose sungguh menjanjikan, tetapi informasi dari Epafras perlu ada kewaspadaan, karena sekali lagi tantangan bagi jemaat-jemaat di Asia kecil pada umumnya itu soal tantangan yang datang dari agama Yahudi maupun juga tentang filsafat-filsafat Yunani, seperti aliran gnostik yang begitu kuat mau mencampur adukan antara kekristenan dengan tradisi, tapi juga dengan ajaran-ajaran filsafat. Paulus menulis surat ini untuk membantu jemaat Kolose mengatasi masalah-masalah itu. Kalau kita perhatikan, ciri khas kitab Kolose adalah sangat kuat tekanan teologi terhadap pribadi dan karya Kristus. Kristus itu bukan salah satu dari beberapa guru agama yang hebat, seperti kata Dr. S. Lewis Johnson, dia profesor Yunani di seminari Dallas. Dalam artikelnya Studi dalam Surat kepada Jemaat Kolose, dia bilang kitab Kolose itu dikenal bukan hanya sebuah kota besar Frigia bagi kekristenan. Surat Kolose adalah tulisan yang terang benderang dengan cahaya kristologi tertinggi, di mana misteri Yesus benar-benar menjadi sentral pemberitaan. Karena itu kita akan lihat sentral pemberitaan tentang Yesus. Ada beberapa hal. Yesus adalah sumber segala perbendaharaan, hikmat dan pengetahuan. Itu pasal 2 ayat 3 Paulus menulis, aku berkata demikian supaya jangan seorang pun menyesatkan kamu dengan argumen-argumen yang kedengarannya masuk akal. Itu ayat 4 juga. Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu dalam ayat 9. Kalau sudah ayat 9, Paulus ingatkan berhati-hati untuk tidak membiarkan siapapun memikatmu melalui filosofi kosong dan menipu sesuai dengan tradisi manusia ataupun kehendak manusia dan bukan menurut ukuran Kristus. Kemudian disebutkan bahwa Kristus adalah pusat ibadah dan perayaan. Paulus ingatkan, oleh karena itu jangan biarkan siapapun menghakimi kamu sehubungan dengan makanan atau minuman atau dalam hal hari raya, bulan baru atau hari Sabat yang hanya merupakan bayangan dari hal-hal yang harus dilakukan datang, tetapi sebenarnya telah dinyatakan dalam Kristus. Pasal 2 ayat 16-17. Bagaimanapun saudara-saudara, sebuah jemaat berdiri karena kehendak Kristus dan prosesnya tidak mudah. Dalam proses itu, ketika jemaat bertumbuh, kemurnian iman tidak boleh dicampur dengan berbagai ajaran yang kelihatannya masuk akal namun merusak. Jika Kristus dianggap sebagai pribadi hebat namun bukan sentral, maka runtuhlah kekristenan dan iman yang murni. Dengan demikian tidak boleh dalam gereja ajaran-ajaran yang menyesatkan ditoleransi, apalagi terjadi toleransi iman hanya untuk sekedar pengakuan akan perbedaan. Mari kita kaji teks kita, saudara-saudara. Saya bagi teks ini 3 bagian. Pertama itu semacam sebuah penguatan dari arti menerima Kristus, ayat 6-8. Perlunya pengenalan yang kuat tentang siapa Yesus, ayat 9. Dan yang ketiga, transformasi Kristus dan implikasinya bagi orang percaya, ayat 13-15. Mari kita lihat penguatan
arti menerima Kristus ayat 6-8, Kolose 2 ayat 6-8. Hal pertama dari kekristenan adalah menerima Kristus sebagai Tuhan. Kita tahu ini pergumulan tidak mudah. Tetapi ketika jemaat bertumbuh, maka pesona Kristus segala misterinya diungkapkan. Sehingga Kristus menjadi Tuhan. Ini adalah kebenaran dan prinsip orang percaya yang paling mendasar. Penyelidikan terhadap kehadiran Kristus itu harus membuat kita memiliki prinsip bahwa Dia itu Tuhan. Iman itu butuh keyakinan, namun tentu saja bukan keyakinan yang bodoh. Ketika Paulus mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan, maka kita cek kata yang dipakai adalah paralambano. Itu sebenarnya paralambano itu sebuah pengakuan yang melibatkan dua pihak. Menerima terjadi karena adanya pengakuan dan kemauan menjaga apa yang diterima, kira-kira begitu. Tapi menariknya juga jika kita menerima Kristus, malah salah satu bagian dari keintiman dengan Kristus adalah kita bukan hanya menerima Dia, tetapi Kristus dengan segala misteri kasih-Nya, Dia juga pada saat yang sama menerima orang percaya. Nah, bagaimana prinsip ini dipegang? Kalau saudara baca penjelasan Paulus tentang berakar, dibangun, hendaklah kamu berakar, dibangun, bertambah teguh dan hati melimpah syukur, adalah ungkapan yang menekankan tentang kehidupan yang tidak sia-sia. Percaya kepada Kristus bukan saja kita akan memiliki landasan etika moral, namun kehidupan kita menjadi berbeda sebab di setiap proses kehidupan makin hari kita makin bertumbuh atau pertumbuhan kita menuju pada tujuan yang sesungguhnya. Kita menemukan apa tujuan kita. Bahkan ketika kita bertumbuh akan ada banyak terpaan angin menghantam sebagai tantangan. Namun dalam Kristus kehidupan kita tidak dapat kita jalani karena ada sukacita yang tidak dimiliki dunia. Itu berarti beriman itu sebuah proses yang sungguh-sungguh, sekaligus orang beriman itu adalah orang-orang yang bergembira. Hidup tidak sia-sia, tapi juga menjalaninya dengan kegembiraan. Cara memandang hidup tidak lagi dalam sikap pesimis, dan cara memandang persoalan tidak lagi dalam porsi yang menakutkan. Ini syarat utama bagi mereka yang menerima dan berdiam dalam Kristus. Dalam ayat 8, menerima Kristus itu bukan dengan logika atau filsafat yang kosong. Kristus harus diterima dengan kerelaan hati. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jika menggunakan akal, orang Kolose bukanlah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan yang ilahi. Bagaimanapun setiap orang yang lahir dari budayanya memiliki pengetahuan tentang yang ilahi menurut versinya. Tetapi jika mereka sudah menerima Kristus, maka disitulah terbuka wawasan baru tentang kebenaran ilahi. Sebab ada kuasa yang turut bekerja sehingga orang-orang mau melepas apa yang lama dan menerima apa yang baru. Apa yang diajarkan oleh filsafat gnostik misalnya hanyalah permainan kata-kata dan logika kosong. Sebab di dalamnya hanya berpusat pada logika manusia yang membingungkan, di mana logika manusia itu selalu rapuh karena berdiri pada kebenaran menurut versi manusia. Dan tentu saja ini membuat kita tidak akan berakar dan bertumbuh. Hal kedua, perlunya pengenalan yang kuat tentang siapakah Yesus dalam ayat 9. Misteri iman telah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sekarang Paulus mau berbagi pengetahuan tentang Kristus dalam kedudukan Paulus sebagai Rasul. Kristus memang terlahir sebagai manusia jasmania. Namun dalam kepribadiannya yang jasmania itu, kita itu berdiam kepenuhan kealahan, kata Paulus. Paulus sedang berbicara tentang dualistis Kristus. Secara jasmania, Kristus tampak seperti kita. Ia dilahirkan, ia mengalami proses sebagai manusia. Ia makan, tidur, berjalan, berbicara. Dalam keadaan sebagai manusia, maka mata manusia yang terbatas melalui otaknya melihat Yesus seperti manusia apa adanya. Sehingga meski ia melakukan berbagai tanda-tanda ajaib, kaum filsafat cenderung beranggapan bahwa itu terjadi karena ia kemasukan sesuatu yang tidak terbatas dari yang ilahi. Itu berarti dia bukan Tuhan, tetapi justru dia diangkat, dijadikan sebagai Tuhan. Manusia kelas manusia unggul, tapi dia bukan Tuhan. Itu cara berpikir gnostik.
Yesus itu bagi mereka dia hanya manusia yang diunggulkan. Nah, saudara-saudara, bagi Paulus ada sisi lain dari Kristus yang tidak bisa dilihat secara jasmania semata. Dalam pengenalan Paulus, Kristus yang jasmania itu menunjukkan karakter Allah. Dalam Kristus kalau sangat tidak adil jika seluruh keberadaan Kristus itu kita hanya melihat sebagai manusia biasa. Di dalam dia ada karakter Allah. Sebab di dalam dirinya tersistematis kehidupan ini dalam kasih, dalam anugerah, dalam kuasa yang bukan saja menyembuhkan tapi juga menyelamatkan. Kata yang dipakai Paulus jasmania adalah somatekoche, tulisannya somatikos. Kata itu memiliki pengertian tubuh dan hidup, tapi juga mengandung gagasan kebijaksanaan dan keutuhan. Sayangnya kaum Gnostik melihat tubuh jasmani sebagai sebuah sarx, yaitu tubuh sebagai kedagingan. Nah, dengan menggunakan konsep somatekoche jasmania, Paulus memperhadapkan kepada kita satu keunggulan Kristus yang lebih dari sebuah tampilan jasmania yang utuh. Yesus kelihatan secara jasmani adalah manusia, namun dia manusia yang berbeda. Di dalam dirinya ada kepenuhan Allah. Mungkin maksud Paulus adalah tidak ada dosa dalam dirinya, sehingga tidak bisa kita menolak bahwa dia adalah Tuhan. Itu berarti secara jasmania ia seperti manusia, namun yang jasmania itu tidak mengurung dia, karena dia tidak berdosa. Dia adalah Allah. Hal ketiga, transformasi Kristus dan implikasinya bagi orang percaya. Dalam ayat 10-15, usai menjelaskan tentang identitas Kristus, maka sekarang Paulus bergeser pada implikasinya bagi kita. Pertama, kita dipenuhi di dalam dia. Ini adalah konsep anugerah yang menempatkan status kita sebagai miliknya. Kita bukan orang benar, namun kita dibenarkan, sehingga kita harus menempatkannya lebih tinggi dari segalanya. Dalam ayat 10, Paulus mencoba membuat perbandingan antara kefelai, kepala, dan arkai, pemerintah, serta exousia, penguasa. Ini adalah gambaran yang tidak asing, sebab gereja selalu diibaratkan seperti tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Kepala itu soal status yang lebih tinggi. Dia bukan hanya sekedar satu keadaan kuasa seperti pemerintah atau penguasa. Maksudnya adalah pemerintah dan penguasa itu soal sistem yang bisa berganti, tetapi kepala itu soal status yang tidak berubah. Dalam hal ini mencakup kekekalan. Penggunaan istilah ini untuk menyingkirkan kesalahan dalam memahami keberadaan pemerintah atau penguasa yang bagi ajaran tertentu tidak boleh mendengarkan pemerintah dan penguasa. Bukan itu yang dimaksudkan Paulus, sebab bagaimanapun pemerintah dan penguasa berjalan dengan sistemnya dan rakyat harus menghormati mereka. Namun istilah kepala yang dikenakan pada Kristus untuk menggambarkan keutuhan, sebab tubuh Kristus tidak akan bertumbuh jika tidak memiliki kepala. Kedua, Paulus masuk dalam jantung identitas kekristenan untuk memberi suatu nilai yang berbeda dengan agama Yahudi. Paulus menyinggung soal sunat. Kita tahu bahwa sunat adalah perayaan Yahudi yang tidak bisa dibantah karena dia punya landasan firman dan tradisi yang kuat. Tetapi kekristenan tidak lagi bergantung pada sunat yang lahiriah. Sunat selalu ada tanda darahnya sebagai tanda kepemilikan dan perjanjian. Namun sunat yang dimaksud adalah sunat Kristus, di mana darah Kristus yang disalibkan itu telah menjadi sebuah tanda yang sempurna. Darah manusia yang berdosa tidak bisa mengganti darah Kristus yang kudus. Karena sunat Kristus telah mengalami transformasi, yaitu sebagai penanggalan tubuh yang berdosa. Orang percaya harus mengalami satu proses sunat setiap hari, yaitu bertobat setiap hari, karena memiliki dimensi kekekalan. Ketiga, jika sunat telah disempurnakan dalam Kristus, Paulus sangat konsisten dengan perintah agung Tuhan Yesus untuk baptisan. Tentu saja kata baptisma itu, kata dasar baptiso itu ditenggelamkan di meterai atau sebuah tanda cap yang menunjukkan kepemilikan utuh, itu menjadi penting dalam konteks ini.
kita membaca bahwa baptisan memantulkan arti yang melebihi sebuah tanda lahiriah. Ketika kita menerima Kristus dan beroleh baptisan, maka kita sebagai manusia jasmania ikut dibaptiskan dalam kematian Kristus. Kita ikut dibaptiskan dalam kebangkitannya. Status ini melampaui makna sunat yang berlaku bagi agama Yahudi. Dalam tubuh jasmania kita berbeda dengan Kristus, sebab dalam diri Kristus ada kepenuhan Allah. Dan meski jasmania kita masih diselimuti sars kedagingan, namun tubuh kita layak beroleh sesuatu yang baru, sebab kita telah ditenggelamkan dalam Kristus, dibaptiskan sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Keempat, Paulus mengulangi makna pengorbanan dari Kristus sehingga menempatkan kita sebagai orang yang merdeka. Konsep ini memiliki istilah dunia perdagangan, surat hutang, kirokrafon, surat tanda kebebasan. Kristus membeli kita dan menjadikan kita sebagai umat yang baru. Maksud Paulus lebih jauh adalah kita tidak boleh lagi diperhamba oleh sesuatu yang bukan dari Kristus. Hikmat kita tidak boleh dikurung oleh filsafat yang dibangun oleh manusia dan tanda-tanda yang justru mengikat manusia sehingga manusia mengalami suatu keadaan di mana ia kehilangan kebebasan iman dalam Kristus. Dan pada saat yang sama kita tidak boleh diperbudak oleh berbagai tekanan sistem pemerintah, kekuasaan yang hendak menjauhkan kita dari Kristus. Nah, bagaimana aplikasi teks ini, saudara? Tema kita ialah bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Beberapa teolog mengingatkan bahwa ini adalah sebuah analogi dari pohon. Kita tidak mungkin berakar kalau kita belum tumbuh, sebaliknya kita hanya bisa bertumbuh jika kita memiliki akar yang kuat. Paulus memberi jaminan pertumbuhan karena akar kekristenan adalah Kristus sendiri. Akar iman kita dibangun untuk sesuatu yang tidak goyah, tidak akan pernah goyah. Dengan kata lain, kita berada dalam satu pegangan yang tidak bisa direnggut oleh apapun. Itu berarti kita beroleh jaminan pertumbuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kekristenan untuk hanya sekedar hidup. Kemana arah pertumbuhan kita? Ini pertanyaan serius. Paulus berulang kali menjelaskan identitas Kristus sebagai identitas kita yang baru. Dengan kata lain, kita diajak memiliki karakter Kristus. Perayaan bulan pendidikan menjadi sebuah tantangan. Apakah pendidikan kita masih menjaga karakter Kristus atau kita terjebak dalam satu model kurikulum hanya untuk menjawab kebutuhan pendidikan? Kita tidak hanya butuh label-label sekolah Kristen, namun kita sendiri tidak punya karakter Kristus, dan itu menjadi berbahaya. Jangan-jangan saudara, sekolah Kristen hanya menjadi sebuah wadah pelarian untuk orang-orang yang gagal, atau hanya sebuah pelarian untuk memenuhi syarat pendidikan, sehingga karakter Kristus tidak lagi menjadi kebutuhan yang utama. Yaitu bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Di dalam Kristus kita berakar dan kita bertumbuh. Tidak mungkin kita tidak berakar dan kita tidak bertumbuh. Tetapi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang mampu menghadirkan karakter Kristus di sepanjang hidup kita. Itu adalah pendidikan iman yang paling berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, perlengkapi dengan kehendak-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.